Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program Esensi Ajaran Islam bersama saya Muhammad Arifin. Pada episode kali ini telah genap Esensi Ajaran Islam episode yang ke-100, yakni Esensi Ajaran Islam telah mengadakan giveaway dalam program Esensi Ajaran Islam ini di akun Instagram kami. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu telah hadir narasumber kita di studio, Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Untuk itu kita sapa langsung narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah. Seperti yang saya sebutkan tadi Pak, jadi pada program ini, yakni episode yang ke-100 Esensi Ajaran Islam, kita akan mengulas kembali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan untuk giveaway, Pak. Jadi di sini dipersilakan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, apa argumen pendukung bahwa bahasa Arab adalah ibu segala bahasa, Pak? Ini di sini dikatakan dalam Esensi Ajaran Islam halaman 6-7. Iya, ini berkenaan dengan keistimewaan keunggulan bahasa Arab itu. Itu Hazrat Masih Maud Islam dan itu sudah menulis satu buku Minanur Rahman. Ya. Dan kita sudah bahas di dalam episode yang sebelumnya kan. Nah, cuma hanya untuk mengingatkan kembali ya. Jadi bahasa Arab ini sangat istimewa sekali ya. Dan dibuktikan bahwa bahasa Arab adalah induk dari segala bahasa, umul alsinah ya dikatakan, induk dari semua bahasa-bahasa. Dan ini dengan sangat detail sekali Hazrat Masih Maud Islam menulis dalam buku itu dan pembuktiannya ini. Saya hanya akan menyebutkan ya di sini apa yang disampaikan oleh beliau di dalam buku Zaul Haq ya. Rohani Hazain volume 9 halaman 320. Beliau menyatakan, berbeda dengan perkataan dalam bahasa Arab, kata-kata dari bahasa-bahasa yang disebutkan itu terdengar lemah, cacat, buta, tuli, buruk rupa, dan sama sekali tidak mengandung pola alamiah. Kosakata bahasa-bahasa tersebut miskin akarnya dan tidak memenuhi syarat sebagai bahasa yang sempurna. Jika ada dari kaum Arya atau para lawan lainnya yang tidak meyakini hasil penelitian ini, berikut kami sampaikan rincian pertimbangan yang menjadikan bahasa Arab lebih superior, sempurna, dan unggul dibanding yang lainnya. Yang pertama adalah akar kata bahasa Arab memiliki pola yang sempurna. Ya. Bahasa Arab mempunyai konotasi intelektual yang amat tinggi. Sisim dari kata-kata dasar dalam bahasa Arab amat lengkap dan sempurna. Keempat, dalam idiom bahasa Arab beberapa kata saja bisa memiliki pengertian yang ekstensif. Yang kelima, bahasa Arab memiliki kemampuan penuh untuk pengungkapan semua perasaan dan pikiran manusia. Setelah menerbitkan buku itu, yaitu buku Minanur Rahman, ya, setiap orang dipersilahkan kalau mampu membuktikan bahwa sifat-sifat itu juga terdapat dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa lainnya ini. Ya, di sini memang ini jadi pembahasan yang khusus ya. Tapi yang jelas bahwa bahasa Arab ini ya memiliki akar kata dan walaupun ya kata itu dirubah tapi asal katanya itu ada, maka mengandung arti yang memiliki dasar yang sama. Misalnya apa ya? Misalnya diterangkan misalnya mengenai misalnya apa ya? Mungkin nasara. Artinya menolong. Dia menolong. Jadi mulai dari perubahan kata-kata yang selanjutnya, yang dari akar kata nun, sod sama ro itu ya memiliki arti
dasar yang sama. Ansor, ya, Nasir, ya, dan selanjutnya dari satu akar kata saja bisa puluhan kata terbentuk. Misalnya kho, dal sama mim, ya. Nah, itu kan artinya berkhidmat, ya. Nah, itu bisa kata jadi khadim, khudam, ya, khidmatun, ya. Semua itu kata-katanya itu berasal dari akar kata yang sama dan memiliki dasar yang sama ini. Oleh karena itu ya pembahasannya itu sangat luar biasa sekali dan sebelumnya sudah diterangkan. Tapi yang jelas bahwa ini merupakan pembuktian dari Hadrat Masih Maud Salam, ya, yang membuktikan bahwa keunggulan Al-Quran dalam bahasa Arab itu. Jadi oleh beliau dibuktikan sumber kata bahasa yang lain itu berasal dari kata bahasa Arab. Contoh yang mudah misalnya kan bahasa Inggris, contoh yang mudah misalnya. Bumi itu dikatakan the earth, ya. Dalam bahasa Arab kan al-ard, alif, ro, dal, do, ya kan itu. Nah, itu coba, itu earth itu. Kata misalnya kata umi, umum kan biasa dipakai umi untuk si ibu induk, ya, mak. Hampir semua bahasa di dunia ini selalu ada mimnya itu. Ma, mama, mother, ya, umi, ya. Itu selalu ada kata mimnya itu. Ya. Mami, mom, ya. Itu bahasa Inggris ya. Kalau di Sunda kan ma, ya, di Sunda, di ini kan. Dan hampir semua bahasa itu ada itunya itu. Jadi ini hanya contoh yang bisa kita lihat yang besar-besar, ya, bahwa itu semua itu pakai itu. Dan tentu karena dialeknya itu jadi sedikitlah berubah itu nanti. Misalnya abun, ya, bapak kan. Nah, itu ada jadi papa, ada jadi papi, ada jadi dad atau apalah, ya, gitu. Daddy, ya. Sebetulnya itu semua kata-kata yang berubah itu, ya, asal katanya itu dari abun itu. Nah, ini yang contoh-contoh yang sedikit kita bisa lihat dalam waktu yang singkat ini, ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya yang kedua, bagaimana posisi hadis terhadap Al-Quran sebagai dua sumber hukum Islam, Pak? Itu dalam halaman dalam berapa? Halaman 121. Itu sudah jelas kan dalam episode yang sebelumnya pun diterangkan oleh Hazrat Masih Maud Salam pada buku rujukan kita atau panduan hukum kita ini yang paling utama adalah Al-Quran, ya. Baru kemudian sunnah atau hadis. Sering orang menyatukan atau menyamakan antara sunnah dengan hadis, ya. Tapi yang jelas ini Hazrat Masih Maud Salam mengupakan bahwa sumber utama hukum kita ini adalah Al-Quran, karena langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada Rasulullah SAW yang sampai sekarang dijamin tidak ada perubahan dalam kata, dalam titik notanya, semuanya itu dijaga, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kan. Oleh karena itu di sini sudah jelas sumber hukum kita yang paling utama adalah Al-Quran ini. Nah, berkenaan dengan itu Hazrat Masih Maud Salam menyatakan, berkaitan dengan kitab dan sunnah sebagai pegangan, aku meyakinkan bahwa kitabullah berada di atas segalanya, jadi Al-Quran. Jika kandungan suatu hadis tidak bertentangan dengan kitab Allah Ta'ala, ya, dengan Al-Quran, maka hadis tersebut dianggap sebagai berwenang. Namun kami tidak bisa menerima penafsiran suatu hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada hadis kan selama hidup beliau itu banyak menyampaikan perkataan atau petunjuk apa semua, kan. Padahal jadi tidak cukup hanya di apa yang hanya ada dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu hanya mengandung berapa ribu saja, 3.000 atau berapa ribu. Begitu yang lainnya juga. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud Salam mengatakan kalau ada satu ucapan atau satu hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW
dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya, maka itu patut kita terima walaupun dari sisi ahli hadis mengatakan itu lemah atau apapun, tapi patokannya itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka kita patut menerimanya. Tapi kalau ada satu hadis, walaupun ya perawinya ya dianggap kuat, beriman, tapi bertentangan dengan jelas ya dengan Al-Quran, maka itu patut kita tolak karena sumber hukum itu adalah Al-Quran, dan hukum-hukum yang lainnya itu adalah harus mengikuti hukum yang utama yaitu Al-Quran. Makanya di sini Hadrat Masih Maud menyatakan jika kandungan suatu hadis tidak bertentangan dengan kitabullah, yaitu kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran, maka hadis tersebut dianggap sebagai berwenang, artinya patut diterima. Namun kami tidak bisa menerima penafsiran suatu hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Sepanjang memungkinkan kami akan mencoba menafsir suatu hadis sejalan dengan ayat-ayat yang ada dalam Alkitab atau dalam Al-Quran, kitabullah. Namun jika ternyata ada hadis yang bertentangan dan tidak bisa diartikan lain, maka kami akan menolaknya segera sebagaimana pedoman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bahwa fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Kemudian kepada perkataan manakah setelah menolak firman Allah dan tanda-tandanya mereka akan beriman. Ya, surat Al-Jasiyah ayat 7. Berarti jika ketentuan Al-Quran sudah bersifat konklusif, lengkap, dan positif tentang suatu masalah dan artinya sudah cukup jelas, seorang mukmin yang seharusnya menolak suatu hadis yang bertentangan dengan hal tersebut. Begitu juga telah dinyatakan bahwa fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka kepada hal apalagi mereka akan percaya sesudah itu. Ya, sudah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tersebut, maka seorang mukmin harus menerima kitabullah yaitu Al-Quran tanpa syarat, sedangkan menerima hadis dengan persyaratan, inilah sikap diriku. Jadi sudah jelas sekali ya, ini Al-Haq ya, beliau menulis dalam itu bahwa panduan hukum yang utama bagi kita adalah sumber hukum yang utama adalah Al-Quran. Dan mengenai hadis ya, apapun juga ya kita patut terima, apapun juga ya maknanya atau sifatnya atau substansinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis berarti cuma mengikuti aja, mengikuti Pak? Ya Al-Quran. Kalau karena sesuai ada segolongan dari kita itu lebih mengutamakan kepada hadis daripada Al-Quran. Makanya ada dikatakan al-hadis ya dan lain-lain itu. Jadi kalau ada sesuatu hal ya perkara yang diterangkan oleh hadis kemudian tidak didukung oleh Al-Quran, mereka lebih cenderung kepada hadis itu diterima. Nah ini banyak hal-hal yang makanya timbullah macam-macam itu. Padahal kita harus mengikuti hukum yang sudah pasti yaitu Al-Quran ini. Ya, dalam hal ini juga Hadrat Masih Maud memberikan panduan di dalam kitab Barakatul Doa ya. Bagaimana 7 kriteria di dalam memahami Al-Quran ya, dalam memahami Kitabullah ya, sehingga kita tidak terhindar dari hal yang melenceng. Ya, ada 7 syarat itu. Ya. 7 kriteria pedoman ya bagaimana kita memahami Al-Quran kan itu. Kalau misalkan hadisnya bertentangan dengan Al-Quran itu tadi juga tetap itu nggak bisa diterima, Pak. Tidak bisa diterima. Walaupun dikatakan itu hadisnya kuat. Ya, dia yang kuatkan itu belakangan itu. Jadi sumber utama kita ini adalah Al-Quran ini. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan ketiga. Di sini jelaskan mengenai doa dan syarat-syarat dikabulkannya, Pak. Halaman 196 dan 210. Iya, berkenaan dengan berapa? 196, Pak. Iya. Itu banyak syaratnya yang diterangkan tentang pengabulan doa. Ya. Ini di sini saya akan mengimbas kembali dan sebelumnya sih dalam episode sebelumnya sudah diterangkan dengan terinci, ya. Tapi yang saya ingin mengingatkan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud dalam
Badain Ahmadiyah. Jadi yang pertama itu ya 3 syarat pengabulan doa. Yang pertama adalah seseorang pemohon doa haruslah seorang yang bertakwa penuh, ya, yang menjadikan jalan ketakwaan sebagai kebiasaan hidupnya dan selalu menganut sepenuhnya jalan-jalan ketakwaan, di samping merupakan orang yang dapat dipercaya, soleh, menepati janji, dan hatinya selalu dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya doa itu dikabulkan ini ya ada syaratnya, ya. Jadi si peminta atau pemohon doa itu ya harus yang bertakwa, ya. Jadi semakin orang bertakwa maka semakin doanya banyak dimakbul. Tidak berarti bahwa orang yang mengingkari Tuhan sekalipun doanya tidak dimakbul. Sekali-sekali Allah Ta'ala juga kabulkan ini. Tapi syarat pengabulan doa itu adalah diupayakan supaya orang yang berdoa itu berada di jalan ketakwaan ini. Sehingga doa-doanya itu lebih dimakbul. Ini sangat penting sekali. Dikatakan di sini merupakan orang yang dapat dipercaya, ya, amanah, orang soleh, menepati janji. Artinya apa? Sebagaimana juga disebutkan bahwa orang ini orang-orang yang berada dalam jalan ketakwaan, ya. Kemudian syarat kedua adalah keteguhan hati dan perhatiannya terhadap makhluk yang lain. Demikian kuat di mana ia bersedia menyerahkan nyawanya sendiri bagi kehidupan orang lain dan bersedia masuk kubur untuk menarik yang lainnya keluar. Hamba-hamba yang diridhoinya sungguhnya lebih dikasihi dari cinta seorang ibu kepada anak tunggalnya yang cantik. Ketika Allah Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Penyayang melihat hamba yang diridhoinya demikian menyelamatkan kehidupan orang lain, telah mengorbankan dirinya sedemikian rupa hingga nyawanya sendiri terancam, maka dia tidak akan membiarkannya mati dalam keadaan seperti itu. Maksudnya orang yang berdoa itu yang kedua adalah keteguhan hati dan memiliki rasa simpati, empati kepada makhluk yang lainnya. Jadi itu juga seorang yang tarafnya itu jauh lebih tinggi daripada orang biasa ini. Sehingga sedemikian rupa dia menyayangi makhluk yang lainnya, menyayangi umat yang lainnya, sehingga dia berani berkorban untuk dirinya, menanggung penderitaan untuk kebaikan orang lain. Jadi rasa empatinya sangat luar biasa sekali. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala akan membiarkan doa orang semacam ini. Jadi perhatiannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga rasa simpati, empati, rahmatnya itu juga kasih sayangnya menjalar ke orang lain. Nah ini yang menjadi juga syarat doa seorang itu dikabulkan. Jadi kadang-kadang orang lupa itu, ya. Jadi sebagaimana dalam kata yang lain, beliau dalam memberikan nasihat itu, doa itu juga harus dirawat. Masing-masing menyatakan doa itu harus dirawat dengan amal soleh. Nah, jadi bukan hanya berdoa saja kita itu minta sesuatu kepada Allah, tapi juga doa itu juga harus disertai dengan amal soleh sehingga pengabulan doa itu bisa pengabulan doanya bisa lebih diterima. Jadi ya Masih Maud sering memberikan contoh, ya. Misalnya beginilah yang mudah buat kita juga. Kalau kita berdoa untuk punya anak misalnya, ya syaratnya ya suami istri harus harus jadi hukum alam juga harus dipenuhi, ya, harus kesehatannya semua itu selain berdoa kan. Artinya amalan kita ini juga harus sesuai dengan dipanjatkan doa itu, ya kan. Ini juga logikanya begitu. Misalnya kita mau lulus ujian sekolah, berdoa siang malam kan, nggak belajar. Tapi nggak belajar ya bagaimana mungkin kita akan lulus, ya. Emangnya Allah Ta'ala yang akan mengerjakan soal itu? Artinya amal solehnya itu apa? Ya belajar. Huzur yang kedua juga menyatakan begitu. Misalnya apa? Kita mau lulus ujian ya matematik, ya. Ya belajarlah matematik pelajarannya itu. Jangan kemudian kita belajar biologi, ya kan nggak nyambung. Nah begitu juga. Jadi apa yang diisyaratkan atau dianjurkan atau disabdakan oleh Hazrat Masih Maud adalah
misalnya doa itu harus dirawat, dipelihara dengan amal soleh. Ya, ini juga ya, ini di sini disebutkan juga berkenaan dengan bagaimana rasa simpati, empati kepada yang lainnya. Dan yang ketiga adalah persyaratan yang jauh lebih sulit dipenuhi dibandingkan dengan yang lain, karena kepatuhan atas persyaratan tersebut tidak berada di tangan mereka yang telah diridhoi Allah Ta'ala, tapi di tangan orang yang meminta bantuan bagi dirinya ini. Jadi begini, apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika kita minta doa kepada seseorang, ya itu harus ada hubungan yang erat antara kita yang minta doa ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kita minta doa itu juga jadi sepertinya begini perantaraan itu. Jadi kalau kita meminta doa kepada seseorang itu, ya selain dia mempunyai hubungan dengan orang itu juga harus memiliki hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru akan nyambung. Ya, kalau kita minta doa kepada seseorang kemudian orang itu tidak memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya susah juga. Jadi ini poin-poin yang sangat penting sekali ya. Tadi adalah yang orang yang mohon doa itu harus juga orang yang bertakwa apa semua. Kemudian juga yang kedua itu yang orang yang mohon doa itu juga harus memiliki rasa simpati dan itu kepada orang lain. Dan yang ketiga yang kita dengan perantaraannya ya, yang jauh lebih sulit adalah dia harus orang itu memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini beberapa syarat yang disampaikan oleh Hadrat Muhammad SAW bahwa pengabulan doa itulah ya, banyak lagi yang lainnya, tapi yang jelas bahwa dia harus orang mutaqi, kemudian harus berusaha untuk memiliki rasa kasih sayang kepada yang lainnya, dan kedua adalah dia harus memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini secara singkat diterangkan oleh Hadrat Muhammad SAW bahwa doa itu baru dikabulkan ketika syarat-syarat itu ada di dalam dirinya. Ya. Baik Pak, jazakumullah Pak atas jawabannya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah jawaban dari narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Basit Syahid, atas pertanyaan-pertanyaan dari giveaway. Kami ucapkan mubarak kepada para pemenang giveaway. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa terus saksikan program Esensi Ajaran Islam dan program-program MTA lainnya. Saya Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.